Apa yang terjadi saat gaya bekerja pada sistem sederhana? Misalnya, dua kawat yang menahan sebuah cincin. Perpindahannya mungkin sangat kecil, tapi di balik perpindahan itu tersembunyi informasi penting tentang regangan, gaya, dan perilaku elastis pada struktur. Dalam video ini kita akan mengikuti langkah demi langkah, melihat bagaimana dua kawat merespons tarikan gaya, dan bagaimana perubahan panjang sekecil beberapa milimeter bisa mengungkap hal besar tentang kesetimbangan dan distribusi gaya dalam struktur. Bayangkan sebuah cincin tergantung di tengah dua kawat, kawat AB dan kawat AC. Keduanya terhubung ke titik B dan titik C di atas, membentuk susunan simetris. Awalnya titik A berada 4 meter di bawah garis horizontal BC. Lalu gaya P mulai bekerja. Akibatnya titik A bergeser ke posisi baru, sedikit ke kiri dan sedikit lebih rendah. Perpindahannya memang kecil, tapi dari situ kita tahu kedua kawat mengalami perubahan panjang. Melalui ilustrasi ini, kita akan melihat bagaimana perpindahan sekecil itu bisa digunakan untuk menghitung regangan, yaitu seberapa besar perubahan panjang dibandingkan panjang awal. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari perpindahan kecil itu? Tujuan kita cukup jelas, yaitu menghitung regangan normal rata-rata pada kawat AB dan AC. Tapi untuk melakukannya, kita tidak bisa hanya melihat gaya yang bekerja. Kita perlu membandingkan dua hal penting, panjang awal dan panjang akhir dari masing-masing kawat. Regangan atau strain menunjukkan seberapa besar perubahan panjang relatif terhadap panjang semula. Dan inilah kunci untuk memahami bagaimana struktur merespons gaya luar. Sebuah langkah dasar yang penting dalam banyak analisis rekayasa. Langkah pertama adalah mengetahui seberapa panjang kawat sebelum mengalami perubahan bentuk. Titik A terletak 4 meter di bawah garis horizontal BC, dan jarak horizontal dari titik A ke titik B maupun ke titik C adalah 3 meter. Dengan begitu, kita bisa membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kawat AB dan AC menjadi sisi miring dari segitiga tersebut. Dengan teorema Pythagoras kita dapatkan LAB sama dengan LAC sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 5 meter. Itulah panjang awal kedua kawat saat cincin masih berada di titik A dan belum ditarik oleh gaya. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang terjadi setelah gaya bekerja. Titik A bergeser ke posisi aksen, 10 mm ke kiri dan 20 mm ke bawah. Perpindahan ini memang kecil, tapi berdampak langsung pada panjang kawat. Sekarang, panjang baru kawat AB adalah akar dari 2,99 kuadrat ditambah 4,02 kuadrat, sama dengan 5,01004 meter. Sementara kawat AC yang tertarik sedikit lebih jauh memiliki panjang baru, akar dari 3,01 kuadrat ditambah 4,02 kuadrat, sama dengan 5,02200 meter. Perubahan panjang inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung regangan, yaitu perubahan panjang relatif terhadap panjang awal. Sekarang kita masuk ke inti analisis, yaitu menghitung regangan. Regangan normal rata-rata dihitung dengan rumus epsilon sama dengan panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi panjang awal. Karena panjang awal kedua kawat adalah 5 meter, kita bisa langsung hitung regangannya satu persatu. Untuk kawat AB, 5,01004 dikurangi 5 dibagi 5, hasilnya adalah 2,01 kali 10 pangkat minus 3. Untuk kawat AC, 5,02200 dikurangi 5 dibagi 5, hasilnya adalah 4,40 kali 10 pangkat minus 3. Dari sini kita tahu, kawat AC mengalami regangan lebih besar. Artinya, kawat tersebut memanjang lebih banyak akibat gaya yang diterima. Dari perhitungan tadi, kita menemukan hal yang menarik. Kedua kawat memang memanjang, tapi kawat AC memanjang lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Karena regangan adalah cermin dari gaya yang bekerja. Semakin besar regangan, semakin besar pula gaya yang ditransfer ke kawat tersebut. Artinya, kawat AC menanggung lebih banyak beban dari gaya P dibandingkan kawat AB.
Meskipun nilai regangannya sangat kecil, hanya beberapa milimeter dalam sistem sepanjang 5 meter, kita tetap bisa menghitungnya dengan presisi tinggi. Inilah kekuatan mekanika bahan, mengungkap efek besar dari perubahan kecil. Dan inilah prinsip yang digunakan insinyur untuk merancang struktur yang aman, kuat, dan efisien. Sekilas ini hanya tentang dua kawat dan sebuah cincin. Tapi di balik itu, tersembunyi pelajaran besar tentang gaya, regangan, dan kesetimbangan. Contoh ini menunjukkan bahwa perpindahan sekecil beberapa milimeter bisa dianalisis secara matematis dan dijadikan dasar untuk merancang hal-hal yang jauh lebih besar. Seperti jembatan, gedung, bahkan pesawat terbang. Karena di dunia teknik tidak ada detail yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Dan tidak ada pertanyaan yang terlalu sederhana untuk mengungkap prinsip yang penting. Terima kasih telah menyimak.